Kembali lagi di Newsline, pemirsa. Tahukah Anda, belum lama ini Bank Indonesia membuat heboh jagat media sosial dengan himbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan uang asli dalam parsel mahar pernikahan. Imbauan yang pada awalnya diunggah di akun Facebook resmi Bank Indonesia ini menyebut bahwa menggunakan uang kertas asli sebagai bahan pembuatan parsel mahar pernikahan sama saja masuk dalam kategori merusak rupiah. Resiko uang rupiah menjadi rusak hingga sobek disebutkan Bank Indonesia bisa saja terjadi. Bank Indonesia menghimbau agar masyarakat bisa bijak dan penuh hormat memperlakukan rupiah karena rupiah secara filosofis menjadi salah satu simbol kedaulatan negara. Sayang, saat informasi ini kami sampaikan, unggahan Bank Indonesia di akun Facebooknya yang sudah resmi tidak bisa diakses lagi. Nanti kita akan konfirmasi, dan terkait himbauan Bank Indonesia untuk tidak menggunakan rupiah asli dalam mahar sebuah pernikahan ditanggapi beragam oleh masyarakat. Berdasarkan pantauan di beberapa daerah, salah satunya di Jakarta dan Jawa Timur, masyarakat kebanyakan belum mengetahui penggunaan uang sebagai parsel mahar bisa dikategorikan merusak rupiah dan diatur oleh undang-undang. Warga berharap bila memang himbauan ini ke depannya akan diresmikan sebagai larangan dari Bank Indonesia agar bisa disosialisasikan dengan baik. Sampai saat ini saya tidak pernah tahu larangan pembuatan mahar. Kalau memang ada sosialisasi atau kapan, sampai saat ini saya belum pernah tahu. Kalau dulu Mas nikah pakai mas kawin gimana? Saya sendiri hampir 1 tahun kemarin itu saya sendiri menggunakan mas kawin yang sama dengan uang. Itu belum pernah ada sosialisasi ataupun apa, dan baru kali ini. Meski Bank Indonesia memberi imbauan tidak menggunakan uang kertas sebagai mahar dalam pernikahan, para pengrajin parsel mahar pernikahan umumnya mengaku belum mengetahui secara detail perihal hal tersebut. Perajin parsel yang berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat ini misalnya, mereka berujar masih mendapatkan banyak pesanan pembuatan mahar dari bahan dasar uang untuk dijadikan seserahan pernikahan. Mahar bahan dasar uang ini dibentuk menjadi beragam hal menarik seperti miniatur masjid, bunga, dan bentuk unik lainnya. Para perajin dan pedagang parsel mahar uang ini umumnya belum sepenuhnya mengetahui perihal larangan BI tersebut. Mereka berdalih tidak merusak uang dalam proses pembuatan parselnya karena kebanyakan bahan yang digunakan adalah uang mainan. Salah seorang pedagang mengaku khawatir dengan adanya larangan tersebut dapat berdampak pada pendapatan mereka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur larangan merusak uang dengan sengaja dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Cuman dalamnya pakai yang informasi yang kami terima ya, itu pun hanya dari customer ya. Saya juga nggak pernah baca atau dengar langsung. Informasi yang saya dapat dilarang karena merusak uang. Ya, karena merusak uang, jadi fungsinya tidak dipakai, tidak bisa kita pakai sebagaimana mestinya. Nah, kami pengrajin mahar tidak pernah merusak uang. Kami gunting, apa kami lem gitu, enggak. Jadi itu uang kita bentuk, tapi kita kasih isolasi dulu gitu loh. Jadi ada pengaman lah. Ya kalau dampak mah ya pasti ada. Kalau dampak sih. Yang jelas kan itu pasti mengurangi untuk pemasaran saya di sini. Dan untuk mengetahui mengapa Bank Indonesia baru saat ini memberi imbauan terkait penggunaan uang sebagai parsel mahar, kita terhubung dengan Oni Wijanarko, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Oke, selamat siang Pak Oni. Selamat siang. Oke, Pak Oni, langsung saja pertanyaannya, apa sebetulnya dasar imbauan untuk menggunakan atau untuk tidak menggunakan uang ini sebagai dekorasi mahar? Terima kasih. Memang mungkin yang pertama undang-undangnya sudah ada, ya, Undang-Undang Nomor 7 2011. Tetapi saya ingin menjelaskan untuk menerjemahkan undang-undang itu, Bank Indonesia telah mengkampanyekan, barangkali ini bagus juga untuk diketahui masyarakat, bahwa kita itu untuk menjaga dan merawat uang rupiah dengan baik itu ada kampanye yang 5 jangan. 1, uangnya jangan dilipat. Yang kedua, jangan dicoret. Yang ketiga, jangan di stapler. Yang keempat, jangan diremas. Dan yang kelima, jangan dibasahi. Nah, ini mungkin cara menerjemahkan untuk melihat undang-undang sehingga masyarakat tahu bagaimana merawat dan menjaga rupiah.
Jadi ada 5 tadi ya, saya ulang lagi. Jangan itu tetap Jangan masih bisa dilipat. digunakan begitu Pak Oni. Ya kalau kita tadinya menyarankan ya jangan pakai uang asli. Tetapi 5 jangan ini paling tidak bisa diterjemahkan. Misalnya uangnya ditaruh di figura kan utuh, nggak rusak uangnya. Uangnya tidak dilipat, uangnya tidak dicoret dan sebagainya tadi. Oke, Jadi sosialisasi jangan-jangan atau 5 jangan ini seperti apa nih Pak nanti ke depannya? Karena juga tadi kita lihat banyak nih para penghias dekorasi yang sampai saat ini juga belum tahu tentang himbauan ini begitu. Jadi ini justru kesempatan untuk mengkomunikasikan kembali. Sebenarnya ini sudah lama dikomunikasikan, tapi barangkali masih banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana merawat dan menjaga rupiah. Karena rupiah itu kan simbol kedaulatan negara. Nah sekarang sudah panduannya jelas hemat kami untuk diketahui dengan 5 jangan tadi. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan dibasahi, dan jangan diremas. Oke, dan juga sudah ada konsekuensi hukumnya yang diatur dengan undang-undang ya tadi disebutkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 kita lihat di layar kaca ini dia tentang mata uang. Nah sekarang pertanyaannya biasa kalau netizen kan pintar ngeles ya. Nah, itu yang tadi dibahas itu adalah uang kertas. Kalau uang logam seperti apa nih Pak? Ini kebetulan yang jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler ini kan uang kertas. Kalau uang logam kan nggak bisa di staples, diremas juga nggak pengaruh gitu. Dan jangan dibasahin. Namun demikian di undang-undang itu untuk uang logam, meskipun dikatakan ya setiap orang dilarang untuk merusak, memotong, menghancurkan dan atau mengubah rupiah, kan ada belakangnya kan dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Ini bisa terkena undang-undang juga. Kalau niatnya menggunakan uang logam sebagai hiasan dan ada unsur untuk merendahkan. Oke. Jadi Pak, kita ini sebagai warga negara Indonesia ya. Iya. Pak Oni dulu juga pernah ramai nih Pak uang logam yang dijadikan cincin. Nah ini kategori merusak juga nggak Pak? Iya. Uang logam yang dijadikan cincin. Tadi kalau tujuannya merendahkan, ini kita lihat tujuannya dulu ya. Tujuannya untuk merendahkan ya dia kena undang-undang. Tapi kalau tujuannya yang lain ya tentunya tidak. Tapi tujuan misalnya cincin ini dipakai untuk pesan saya ya, pesan saya ini merendahkan atau tidak Pak? Kalau kita sarankan, ini kan interpretasi ya. Kita sarankan jangan menggunakan uang lah. Kita sarankan supaya tidak beresiko kepada masyarakat terkena undang-undang dan kita sekarang belajar menghargai rupiah baik yang kertas maupun yang logam. Oke, Pak. Jadi nanti karena ini rupiah ke depan dan yang kertas dan logam itu simbol dari kedaulatan. Oke. Baik, sekali lagi ditegaskan bahwa tidak disarankan oleh BI dan juga diingatkan ada konsekuensi hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Oke, sekali lagi Pak, mungkin disosialisasikan kembali melalui program Newsline karena tadi kita ketahui bersama masyarakat loh kok nggak boleh selama ini suka dibikin ada rumah gadang lah, ada masjid lah, ada barang-barang yang lainnya Pak. Silahkan disosialisasikan kembali terkait jangan menggunakan uang untuk dekorasi atau hiasan mahar. Betul. Jadi sudah jelas tadi kan ada 5C tadi yaitu sebagai pegangan tuh. Masyarakat untuk tidak melipat uang, dicoret, di stapler, diremas maupun dibasahi. Jadi dalam rangka menjaga dan merawat rupiah, dicarilah jalan lain selain itu gitu.
Oke, baik Pak Oni, terima kasih sudah jelas himbauannya dan edukasinya untuk masyarakat, semoga bermanfaat. Jadi besok pakai saham aja ya kan, atau pakai rumah, atau pakai e-wallet yang lebih kekinian. Jadi nggak usah pakai uang cash. Iya betul. Dan pemirsa, memang tak hanya uang saja yang bisa Anda jadikan mahar untuk meminang kekasih tercinta. Kami punya informasi mahar-mahar unik yang pernah diserahkan oleh calon pengantin. Mulai dari segelas air putih, 3 butir telur, bahkan yang terekstrim adalah mahar berupa kain kafan.